saya tetap optimis dan hari ini ceritanya dimuktamadkan dengan noktah yang sangat mengecewakan, Syarul. Sangat mengecewakan bagi saya, kempen yang boleh dikatakan ya kita berusaha tetapi persiapan kita juga kurang dan juga pemain-pemain kita juga, list pemain kita pun juga kurang dan inilah hasilnya kita gagal untuk menyaingi pasukan yang layak ke separuh hidup. Gagal total di Piala AFF 2025, rakyat Malaysia desak Presiden FAM dan pelatih timnas mundur secara tidak hormat. Turnamen Piala AFF 2025 yang seharusnya menjadi momentum kebangkitan sepak bola Malaysia justru berubah menjadi lembaran kelam yang memalukan. Harapan yang sempat dibangun sejak awal tahun hancur berantakan setelah tim nasional Malaysia gagal melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar Asia Tenggara itu. Bukan hanya kegagalan di lapangan, tetapi juga kemarahan publik yang meledak akibat performa mengecewakan Harimau Malaya. Suara keras bermunculan dari berbagai penjuru negeri, mendesak dua sosok paling bertanggung jawab dalam kepemimpinan sepak bola nasional untuk mundur, Presiden FAM dan pelatih kepala timnas. Uniknya, seruan itu bukan sekadar mundur biasa, tapi mundur secara tidak hormat, sebagai bentuk tanggung jawab atas kehancuran prestasi tim nasional. Malaysia masuk ke Piala AFF 2025 dengan ekspektasi besar. Target semifinal diumumkan sejak awal oleh manajemen tim dan FAM. Namun dalam kenyataan di lapangan, semua rencana tinggal wacana. Malaysia harus mengakhiri turnamen dengan hasil yang sangat mengecewakan. Mereka gagal lolos dari babak penyisihan grup setelah kalah dari Indonesia dan Kamboja, serta hanya mampu imbang lawan Filipina dan menang tipis melawan Laos. Hanya 4 poin dari 4 pertandingan, dengan selisih gol yang buruk dan permainan yang tidak mencerminkan kualitas tim nasional. Tak ada visi permainan, miskin kreativitas, dan terlihat sekali bahwa tim tidak siap secara taktik maupun mental. Laga-laga Malaysia bahkan disaksikan dengan rasa frustrasi oleh para penggemar yang selama ini setia mendukung. Sesaat setelah Malaysia resmi tersingkir, media sosial langsung dibanjiri komentar pedas dari warga Malaysia. Seruan agar Presiden FAM segera mundur membanjiri Twitter, Facebook, dan TikTok. Tagar seperti tagar FAMout, tagar pecat pelatih, dan tagar mundur tanpa hormat menjadi viral dalam hitungan jam. Warga menyatakan bahwa kegagalan ini bukan pertama kali, dan bahwa sistem di dalam tubuh FAM selama ini syarat masalah. Mereka menyalahkan ketidaktegasan dalam mengambil langkah pembinaan jangka panjang dan ketergantungan pada pemain tua serta pelatih yang dianggap tak memiliki kapasitas menghadapi tekanan turnamen besar. Pelatih timnas juga tak luput dari amarah publik. Strategi yang monoton, ketidakmampuan membaca permainan lawan, serta tidak adanya kreativitas dari sisi teknikal membuat tim nasional terlihat inferior bahkan melawan negara yang secara tradisi berada di bawah Malaysia. Yang menarik dari kemarahan publik kali ini adalah tuntutan untuk mundur secara tidak hormat. Ini menunjukkan betapa besar rasa kecewa yang sudah meluap di kalangan supporter dan pecinta sepak bola negeri jiran. Mereka menilai bahwa permintaan maaf atau pernyataan evaluasi saja tidak cukup. Menurut opini yang berkembang, kegagalan ini adalah puncak dari kebobrokan sistem yang sudah terlalu lama dibiarkan. Maka, kepergian dua sosok penting, Presiden FAM dan pelatih timnas, tidak boleh dilakukan secara terhormat. Harus disertai pengakuan kegagalan dan komitmen nyata akan perubahan struktural. Publik Malaysia juga semakin menyadari bahwa kegagalan tim nasional tidak bisa hanya dikaitkan dengan performa di lapangan. Ini adalah krisis struktural. Liga domestik tidak sehat, minim generasi pemain muda, naturalisasi tidak berjalan efektif, serta minimnya pemain yang bisa bersaing di level internasional. Ditambah lagi, pembinaan usia muda hanya menjadi program di atas kertas.
Tidak ada roadmap yang jelas tentang bagaimana Malaysia bisa menyaingi negara-negara tetangga seperti Vietnam atau Indonesia yang justru berkembang pesat dalam 5 tahun terakhir. Salah satu momen paling menyakitkan adalah saat Malaysia dihajar 2-0 oleh Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno yang penuh sesak. Sorakan puluhan ribu pendukung Indonesia membuat para pemain Malaysia terlihat gugup dan hilang arah. Tidak ada perlawanan berarti, dan banyak yang menyebut itu sebagai penampilan terburuk Harimau Malaya dalam sejarah pertemuan melawan Indonesia. Laga itu tidak hanya memperlihatkan ketimpangan kelas antar tim, tapi juga menjadi simbol bagaimana Malaysia telah tertinggal jauh dari rival-rival utamanya di Asia Tenggara. Kekalahan tersebut membuat rasa malu supporter semakin membuncah. Kini suara untuk perubahan menyeluruh menggema di seluruh penjuru negeri. Tokoh-tokoh olahraga, komentator senior, hingga mantan pemain ikut angkat bicara, menyebut bahwa sudah saatnya dilakukan pembaruan besar-besaran di tubuh FAM dan tim nasional. Desakan yang muncul mencakup reformasi kepengurusan FAM, pengangkatan pelatih kepala dengan reputasi internasional, pembentukan akademi elit di seluruh negara bagian, perombakan sistem liga domestik agar kompetitif, pelatihan pelatih muda lokal dengan standar FIFA. Semua itu dianggap langkah minimal untuk mengobati luka yang telah ditimbulkan oleh kegagalan demi kegagalan, termasuk Piala AFF 2025 ini. Kini bola panas berada di tangan para petinggi FAM dan pelatih timnas. Apakah mereka akan tetap bertahan dengan segudang alasan? Atau akan mengambil jalan mundur secara ksatria, atau dalam konteks desakan publik, secara tidak hormat, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kehancuran yang terjadi? Satu hal yang pasti, rakyat Malaysia telah kehilangan kesabaran. Mereka tidak lagi ingin mendengar janji kosong atau rencana jangka panjang tanpa realisasi. Yang mereka minta sekarang adalah tindakan tegas, tanggung jawab moral, dan kepemimpinan baru yang bisa membawa Harimau Malaya kembali menggigit di pentas Asia Tenggara dan Asia. Gelombang kekecewaan menyapu seluruh negeri jiran, Malaysia, usai timnas mereka tersingkir secara memalukan di ajang final Piala AFF 2025. Bermain tanpa semangat dan visi permainan yang jelas, skuad Harimau Malaya tampil di bawah ekspektasi. Tak hanya gagal meraih gelar, mereka bahkan tampil buruk sepanjang turnamen, dan kegagalan ini menyulut amarah besar dari para supporter. Tak butuh waktu lama sejak peluit akhir pertandingan berbunyi, berbagai kecaman langsung membanjiri media sosial, stadion, dan bahkan halaman kantor Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Nama sang pelatih jadi sorotan utama. Bagi para pendukung setia, pelatih kepala timnas Malaysia dianggap tidak layak memimpin skuad nasional. Mereka menyebut strategi yang usang, pilihan pemain yang tidak tepat, hingga minimnya semangat juang dalam tim.